Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai pelajaran, silakan anak-anak siapkan alat tulis dan buku tematiknya ya. Hari ini kita mulai belajar tema 2 tentang selalu berhemat energi. Jadi silakan anak-anak siapkan buku tema 2-nya ya. Oke, dibuka di subtema 1. Nah, tentang sumber energi. Jadi, energi itu sangat penting dalam kehidupan kita anak-anak. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu memerlukan yang namanya energi katanya. Energi ada di dalam makanan kita. Ketika kita menyetrika, di situ juga ada energi. Lalu lampu yang menyala yang kita gunakan, di situ juga ada energi. Terus suara yang kita dengar, dan banyak sekali energi yang ada di bumi ini, dan kita seringkali atau bahkan setiap saat menggunakannya. Nah, bagaimana cara manusia mengelola energi ini agar bisa terus digunakan? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Tahu nggak apa sih energi terbesar di muka bumi ini atau bahkan di alam semesta ini? Energi yang paling besar? Iya, energi yang paling besar di bumi adalah matahari. Nah, benar nggak sih matahari itu adalah energi terbesar? Nah, untuk lebih lengkapnya, simak teks yang akan Umi bacakan berikut ini. Lalu, seperti biasa, kita akan menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf yang kita bacakan bersama di halaman 5 tentang matahari sebagai energi utama. Silakan anak-anak buka, kemudian kita baca sama-sama ya. Matahari sebagai sumber energi utama. Kita memerlukan energi ketika bermain, belajar, dan bekerja. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sebagai contoh, kita akan merasa lelah dan kehabisan energi ketika terus-menerus berlari tanpa istirahat. Agar mampu berlari lagi, kita harus istirahat dan makan. Makanan yang kita makan akan menghasilkan energi, sehingga kita bisa berlari kembali. Begitu pula mobil yang kehabisan bahan bakar, maka tidak dapat berjalan. Namun, jika mobil diisi bahan bakar, maka mobil akan bisa berjalan kembali. Gagasan pokok pada paragraf ini ada pada kalimat energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Lalu kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya di paragraf kedua, sumber energi utama di muka bumi berasal dari cahaya matahari. Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan. Tumbuhan merupakan sumber bahan makanan bagi manusia dan hewan. Selain itu, untuk membuat makanan bagi tumbuhan, matahari juga dapat digunakan oleh manusia sebagai sumber energi. Energi matahari dimanfaatkan antara lain untuk menjemur pakaian, menjemur ikan, dan mengeningkan gabah. Dapatkah kamu bayangkan yang terjadi jika tidak ada matahari? Gagasan pokok pada paragraf kedua ada pada kalimat sumber energi utama di muka bumi berasal dari cahaya matahari. Nah, jadi anak-anak sudah mengetahui ya bahwa matahari adalah sumber energi terbesar ataupun sumber energi utama yang ada di bumi ini atau bahkan di alam semesta ini. Nah, jadi energi matahari itu sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita di dunia ini anak-anak. Jadi misalnya nih salah satunya
ketika dalam proses pembuatan garam. Nah, sering kan anak-anak menggunakan garam, atau mungkin ketika Umi atau ketika bundanya, ketika mamanya memasak pasti menggunakan garam. Nah, dari mana asal garam tersebut? Nah, garam itu berasal dari air laut. Nah, jadi air laut itu kan asin. Nah, kemudian air laut itu dijemur ataupun diendapkan untuk memperoleh garam. Jadi dalam proses itu dibutuhkan cahaya matahari. Nah, selain itu ada banyak sekali manfaat energi matahari anak-anak. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pembelajaran berikutnya ya. Ini kita membahas energi, sumber energi. Sebenarnya apa sih sumber energi itu? Nah, jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, itu disebut sumber energi. Jadi silakan anak-anak buka di buku tematiknya halaman 8. Nah, sumber energi itu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Nah, yang pertama, sumber energi yang dapat terbarukan. Yang dapat terbarukan itu maksudnya dapat diperbaharui, dan sumber energi yang tidak dapat diterbarukan atau tidak dapat diperbaharui anak-anak. Jadi silakan anak-anak lihat di buku tematiknya halaman 8 sambil dilihat ya bukunya ya, biar lebih memahami. Nah, jadi sumber energi yang terbarukan itu energi itu dapat diperbaharui. Jadi kita tidak perlu khawatir energi itu akan habis karena digunakan. Jadi akan selalu diperbaharui ataupun akan selalu ada anak-anak. Nah, ada beberapa energi yang dapat diperbaharui. Misalnya yang pertama itu pasti energi matahari. Nah, jadi energi matahari itu memiliki jumlah yang melimpah. Jadi energi matahari itu jumlahnya melimpah ya. Jadi terutama di negara tropis seperti Indonesia. Yang negara tropis ataupun negara yang panas itu justru sinar matahari ataupun energi mataharinya itu lebih banyak gitu anak-anak. Nah, jadi energi matahari ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan sel surya. Sel surya itu yang mungkin pernah anak-anak lihat, yang seperti sering dipasang di atas atap-atap rumah ataupun di daerah-daerah yang panas mataharinya itu banyak. Nah, jadi dari sel surya itu bisa diubah menjadi energi listrik. Jadi kita bisa menggunakan listrik itu dari energi matahari, salah satunya jika menggunakan sel surya tadi. Nah, selain itu juga matahari juga digunakan sebagai kompor. Ada di India itu kompor yang memanfaatkan panasnya matahari. Jadi itu ya, jadi sumber energi yang dapat diperbaharui itu yang pertama adalah sinar matahari ataupun energi matahari. Nah, yang kedua adalah energi panas bumi. Apa bedanya energi panas bumi dengan energi matahari? Nah, kalau energi matahari kan sudah jelas berasal dari matahari. Nah, kalau energi panas bumi ini berasal dari perut bumi. Nah, jadi khususnya di Indonesia ini banyak sekali ya energi panas bumi. Itu berasal dari misalnya dari pegunungan api yang masih aktif. Nah, panas bumi ini bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, itu ya, jadi yang pertama ada energi matahari, ada energi panas bumi, dan yang ketiga ada energi angin. Nah, jadi pemanfaatan energi angin ini mulai gencar dilakukan oleh masyarakat di berbagai dunia. Kalau kita tahunya dulu misalnya sering kita lihat kincir angin di negara Belanda. Nah, sekarang mulai banyak juga negara-negara yang mengembangkan kincir angin ataupun energi angin untuk diubah menjadi energi listrik.
Jadi kincir angin itu dihubungkan ke generator ataupun ke turbin yang kemudian dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, terus juga yang keempat ada energi biomasa. Apa sih energi biomasa itu? Energi biomasa adalah energi yang berasal dari bahan-bahan biologis. Nah, bisa dari hewan ataupun dari tumbuhan. Nah, misalnya kalau dari tumbuhan, misalnya daun-daunan ataupun bagian-bagian tumbuhan yang tidak dikonsumsi oleh manusia ataupun oleh hewan, itu lama-kelamaan akan membusuk. Nah, kemudian pembusukan itu dilakukan oleh mikroorganisme ataupun makhluk hidup berukuran kecil seperti bakteri. Nah, akhirnya setelah mengalami pembusukan, akhirnya tumbuhan itu akan menghasilkan gas, namanya gas metana. Nah, gas metana itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bahan bakar. Nah, yang terakhir itu ada energi air. Jadi air ini banyak sekali ya jumlahnya di bumi ini. Bahkan di bumi ini sebagian besarnya adalah terdiri dari perairan, anak-anak. Nah, pemanfaatannya salah satunya itu bisa diubah menjadi energi listrik, misalnya di air-air yang berarus deras, misalnya di sungai kan yang alirannya deras, ataupun di bendungan ataupun di waduk yang aliran airnya deras, itu biasanya akan dipasang kincir air. Beda ya, jadi beda dengan kincir angin tadi. Kalau kincir angin tadi dia bergerak karena adanya energi angin. Nah, kalau kincir air itu dapat bergerak karena adanya energi dari pergerakan arus air. Nah, jadi arus air ini kincir dapat menyebabkan kincir air itu bergerak. Nah, bergerak kemudian disalurkan ke turbin ataupun ke generator, dan kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi itu ada 5 energi yang tidak akan habis anak-anak, ataupun energi yang dapat diperbaharui ataupun diterbarukan. Itu tadi ada 5, ada energi matahari, energi panas bumi, lalu ada energi angin, energi biomasa, dan terakhir ada energi air. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang energi yang tidak dapat diterbarukan. Jadi, energi yang tidak dapat diterbarukan itu tidak dapat diperbaharui, walaupun bisa, itu membutuhkan jangka waktu yang sangat lama sekali, bahkan sampai ratusan tahun. Nah, jadi sebenarnya kita masih membutuhkan energi yang tidak dapat diperbaharui ini, anak-anak. Jadi harusnya kita dapat menghematnya, karena untuk dapat diproses lagi ataupun untuk dapat hadir kembali, energi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, apa saja? Silakan anak-anak buka di buku halaman 9. Nah, di situ ada energi yang berasal dari fosil. Nah, jadi fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup. Silakan anak-anak buka di halaman 9. Fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batuan atau mineral. Jadi fosil ini terbentuk dari jutaan tahun yang lalu. Misalnya nih, di beberapa juta tahun yang lalu ada hewan ataupun tumbuhan yang kemudian mengendap di tanah, kemudian akan menjadi fosil pada jutaan tahun berikutnya. Nah, fosil inilah yang akan digunakan sebagai sumber energi. Misalnya nih, batu bara, bahan bakar yang untuk menjalankan motor atau mobil kalian. Banyak ya. Jadi sebenarnya kita masih membutuhkan energi ini.
Nah, makanya kita harus berhemat anak-anak dalam penggunaan energi fosil ini. Jadi tadi misalnya ada minyak bumi tadi ada bensin ataupun banyak ya, minyak tanah, terus batu bara, lalu gas. Nah, gas juga itu merupakan energi yang tidak dapat diterbarukan ataupun diperbaharui. Nah, selanjutnya ada energi yang berasal dari mineral alam. Lihat di halaman 9. Mineral adalah zat kimia yang berbentuk padat dan memiliki kristal. Nah, mineral ini mudah ditemukan di bumi yang disebut mineral alam. Nah, mineral alam ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi nuklir. Tahu kan anak-anak energi nuklir misalnya juga salah satunya itu dapat diubah menjadi energi listrik atau dinamakan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu tadi materi kita hari ini. Umi harap anak-anak dapat memahami apa yang Umi sampaikan ini. Nah, jika masih ada yang belum dimengerti, ulangi saja video yang Umi kirimkan ini. Jadi diulangi dan didengarkan sampai kalian paham, ataupun bisa wapri Umi ya untuk menanyakan materi hari ini jika ada yang belum dimengerti. Nah, jadi kita hari ini tadi sudah belajar banyak. Yang pertama kita mempelajari teks tentang energi matahari, lalu kita menentukan gagasan pokoknya. Nah, lalu kita juga belajar tentang pemanfaatan dari energi matahari, itu salah satunya dalam proses pembuatan garam. Terus kita belajar tentang energi yang dapat diperbarukan atau dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbarukan. Jadi tadi yang energi yang dapat diperbarukan atau diperbaharui itu ada 5. Ada energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi biomasa, dan terakhir ada energi air. Nah, lalu ada energi yang tidak dapat diperbaharui, itu maksudnya itu energi yang bisa diperbaharui dalam waktu yang sangat-sangat lama, bisa sampai jutaan tahun ya. Jadi yang pertama itu ada energi fosil, dan yang kedua adalah energi yang berasal dari mineral alam. Lalu yang silakan anak-anak pahami lagi, lalu akan Umi tanyakan di pelajaran kita pada pertemuan Zoom hari Rabu besok ya. Silakan dipelajari dan dipahami. Tidak ada penugasan hari ini, tapi silakan dipahami lagi materi yang sudah Umi sampaikan tadi. Oke, semoga anak-anak bisa memahaminya. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Umi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.